Mahfud Al-Haddad. Di dalam kitab itu tertulis suatu hadis yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Qala Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Kata sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan melihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di hari akhir bulan Sya'ban. Berarti peristiwanya atau terjadinya hampir serupa sama sekarang, karena sebentar lagi kita entah seminggu atau beberapa hari lagi akan memasuki daripada bulan suci Ramadan. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam khutbahnya, ayyuhan nas qad adallukum syahrun azimun mubarakun. Wahai para manusia, wahai para orang-orang beriman, wahai orang-orang yang menjadi umatku, akan datang kepada kalian semua, yakni adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang sangat-sangat hebat sekali. Bulan ini menjadi pemimpin daripada bulan-bulan yang lainnya, di mana di bulan ini, di dalam doanya Nabi Muhammad SAW hanya meminta untuk disampaikan, hanya untuk meminta agar umurnya panjang sampai di bulan suci Ramadan. Saking hebatnya bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan yang namanya kehebatan. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan di dalam hadisnya, yakni syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di mana pada bulan tersebut itu ada yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Malam yang dimana itu lebih baik daripada 1000 tahun, daripada hari-hari yang lainnya. Di mana bulan itu di bulan Ramadan terdapat yakni malam, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu Allah lipat gandakan setiap amalan-amalan kita, setiap perbuatan kita, setiap kebaikan kita, Allah berikan yang namanya kebaikan. Di dalam kitab itu dijelaskan kenapa Allah memberikan kita yakni bulan suci Ramadan. Kenapa Allah memberikan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah bulan suci Ramadan? Dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Syam, yakni agar untuk menyamakan, agar al-musammatu bi qaumin Nuhin, agar serupa dan sama dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kaumnya itu punya umur 1000 tahun, punya umur yang sangat-sangat panjang, punya umur yang tinggi-tinggi, punya umur yang sangat panjang sekali. Sementara umatnya Nabi Muhammad SAW paling banter ya sekarang 50 tahunan, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Itu benar-benar nikmatnya daripada kehidupan. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya Allah memberikan bulan suci Ramadan agar al-musammatu bi qaumin Nuhin, yaitu agar serupa, agar sama dengan ibadahnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi meskipun kaumnya Nabi Nuh alaihissalam memiliki umur yang panjang, tapi tidak lebih dan tidak lain sama dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya cuma 50 tahun. Jadi kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pengen merasa yang namanya umur yang panjang, pengen punya umur yang 1000 tahun, punya umur 500 tahun, maka pergunakan yang namanya kesempatan ini dan jangan disia-siakan agar mendapatkan daripada yang namanya kehebatan daripada bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, man qama Lailatul Qadri ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat lain, wa ma ta'akhkhar. Barang siapa orang yang mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni 1 tahun penuh. Dan di riwayat lain dikatakan yang namanya dosanya itu diampuni dosa yang akan datang maupun dosa yang sebelumnya, dari Ramadan saat ini sampai menuju Ramadan yang akan datang. Mau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kita mendapatkan pahala yang banyak, maka persiapkan diri kita, persiapkan mental kita, dan persiapkan fisik kita untuk berjumpa
namanya bulan suci Ramadan. Lalu dilanjutkan lagi di dalam hadis tersebut, yakni syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan, yang dimana pada bulan tersebut Allah wajibkan yang namanya kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang namanya kita ini, ayat tersebut diturunkan pada bulan Sya'ban. Untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang beriman. Jadi puasanya juga harus dijaga. Yang namanya puasa yang tadinya sifatnya itu sunnah, sementara ketika masuk daripada bulan suci Ramadan, maka puasanya menjadi wajib. Dan hal ini perlu kita sadari dan perlu kita persiapkan dari sekarang. Karena kalau misalkan puasa itu penuh dengan yang namanya kesulitan, penuh dengan yang namanya kesabaran. Yakni yang namanya puasa bukan cuma menahan daripada yang namanya lapar dan haus. Yakni insakun mahsusun min zamani mahsusin syahsun mahsusun. Jadi yang namanya puasa ini adalah menahan segala sesuatu dari yang namanya lapar dan haus, dan juga menahan daripada yang namanya syahwat yang ada di dalam diri kita. Bahkan diriwayatkan, dijelaskan di dalam kitab Takrirus Syadidah, ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa, tapi tidak membatalkan yang namanya ibadah puasanya tersebut. Jadi kita tahu bahwasanya puasa akan batal dengan yang namanya makan, puasa akan batal dengan yang namanya minum, puasa akan batal dengan yang namanya berhubungan suami istri segala macamnya. Itu bisa membatalkan daripada esensi puasanya. Tapi yang harus kita pahami dan yang harus kita jaga adalah ketika kita berpuasa itu pahalanya bisa dibatalkan. Bagaimana? Jadi puasanya itu bisa dibatalkan pahalanya kalau kita ketika puasa kita suka yang namanya berbohong, kita suka yang namanya berkata-kata kasar, kita suka yang namanya masih menggibahi orang lain, kita suka berdebat yang tidak jelas. Itu semua hal itu kalau dilakukan maka tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala daripada puasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang itu berpuasa kecuali yang didapatkannya hanyalah haus dan lapar. Nah ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan sampai nanti ibadah puasa kita coreng, kita hancurkan dengan perbuatan-perbuatan kasar kita ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Itu jangan sampai dicoreng dengan hal-hal tersebut. Apalagi zaman sekarang itu